Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Mukarramun para jamaah majlis ilmu, majlis zikir Kanzul Arsy, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah taala pertemukan kita di tempat ini di dalam mencari karunia dan keridhaan Allah taala. Kita duduk berjamaah bersilaturahmi, menambah hasanah keilmuan kita dan wawasan keislaman kita. Semoga duduknya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita awali hadrat untuk muallif ini kitab Al-Alim Al-Allamah Al-Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biridwa'illahi ta'ala li syafaati Rasulillah bi karamati awliyaillah wa ala hadhihi mana wa ali muallif hadzal kitab Al-Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tasi'u, dan bagian yang ke-9 dari adab seseorang yang menuntut ilmu yang harus melekat di dalam dirinya. Kita lanjutkan ke bagian yang ke-9. Watasi'u, dan yang ke-9 ayyuqallila naumahu malam yalhaquhu darura bi badanihi wa zihnihi. Dan bagian yang ke-9 itu adalah ayyuqallil, supaya mengurangi naumahu, tidurnya orang yang menuntut ilmu itu, sesuatu yang tidak memberikan madarat fi badanihi, di dalam badannya, wa zihnihi, dan pikirannya. Jadi bagian yang ke-9 kudu jangan banyak tidur kalau orang yang menuntut ilmu itu. Jadi kata Hadratus Syekh, kurangin tidur. Malam kagak tidur bener, pagi tidur habis subuh, bangun sore. Berapa jam udah itu? Ya. Jadi disuruh menyedikitkan atau mengurangi tidur. Wala yazida fi naumihi fil yaumi wal lailati ala 8 sa'atin wa huwa sulusuz zaman. Dan tidak menambahkan di dalam tidurnya sehari semalam itu yang sudah diatur adalah 8 jam dari sepertiga waktu.
kan ada 24 jam tuh. 24 jam ada diatur oleh ulama itu 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk ibadah. Berarti kan 8 kali 3 24. Berarti kan kita hidup 24 jam. Nah, di sini dikata hadratus syekh begitu. Jadi kalau memang udah tidur 8 jam jangan ditambahin lagi. Tidur yang cukup 8 jam untuk istirahat. Kemudian 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk dunia, mencari dunia. Nah, sekarang kita lebih banyak kemana kira-kira? Tidurnya sama dunianya. Ibadahnya ya, ibadah berapa sih? Paling lama kita ibadah 5 waktu, 5 menit dah ya. Dalam 5 waktu 5 menit. Berarti kan 5 kali 5 25. Zuhur, kita awali dari zuhur karena waktu zuhur itu adalah waktu yang diawali ketika Nabi mengerjakan sholat. Beliau mendapat perintah Allah, dari Allah. Sholat yang pertama dia kerjakan adalah sholat zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan 5 tuh, 5 waktu, 17 rakaat. 5 waktu kalau kita ibadah nyampe 5 menit sholat. Oh, 20 menit kali ya. 5 menit zuhur, 5 menit asar, 5 menit. Ya 5 kali 5 25. Cuman 25 menit, gak ada hitungan jam. Tahajud ya kadang-kadang, Quran ya kadang-kadang, duha ya begitu juga. Jadi lebih banyak dunianya ketimbang ibadahnya. Ada yang ibadah sampai 1 jam mungkin zikir dari zuhur, zikir baik, ngaji itu, salawat. Cuman paling 5 menit kita ibadah. Makanya jangan sampai terlalu lalai di dalam ibadah. 8 jam bekerja, usaha, ikhtiar, 8 jam ibadah, berdoa, 8 jam istirahat. Berarti 24 jam tuh. Ya, sekarang kita lebih banyak dunianya, ya kan? Lalainya mungkin kali ya. Lebih banyak lalainya. Nah, inilah kondisi akhir zaman. Ya pelan-pelan dah kita dandanin, biarin masih lalai-lalai juga. Asalnya jangan melalaikan ibadah begitu. Gak apa-apa. Jadi berusaha ittaqullaha fattaqullaha mastata'tum. Jadi ibadah, takwa kepada Allah dengan semampu kita gitu. Jadi jangan nambahin, depan aja, masuk aja, nggak apa. Sini. Jadi jangan nambahin lagi tidur. Ya kalau orang menuntut ilmu memang jarang tidur. Kan kita udah bahas kemarin tuh, malam dijadikan waktu untuk mutolaah, untuk ngapal. Tuh orang-orang yang menuntut ilmu. Fa inna ihtamala halahu aqallu minha fa'ala. Maka tidak membawa keadaan dari sedikit yang dia kerjakan. Ya, atau dibaca boleh fa innah tamala, jadi hilang itu alifnya. Tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji kalau dalam istilah sorob tuh. Jadi dia baca wasol. Jadi jika keadaannya itu sedikit dari yang dia kerjakan, ada rasa lelah, wala ba'sa ayyar tahanafsahu wa qalbahu wa zihnahu wa basarahu iza kalla syai'un min zalik. Dan tidak apa-apa, wala ba'sa, nggak apa-apa ya, nggak kenapa-napa,
dia jadikan waktu istirahat untuk dirinya dan hatinya dan pikirannya dan penglihatannya, jadi rileks sejenak gitu, jadi mencari hiburan, nggak apa-apa tuh, dijelaskan oleh Hadratus Syekh. Bagi orang yang menuntut ilmu, dia butuh hiburan, ya hiburannya cuman bukan yang sampai dia melupakan ibadah tuh, jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Jadi boleh dia istirahat, kemudian dia waktunya, hatinya itu, pikirannya dan penglihatannya untuk melihat pemandangan-pemandangan, tafakkur, ya, tafakkur, misalkan ke gunung, ke laut, gitu. Itu biasanya begitu tuh para ulama-ulama. Jadi dia rileks sejenak, ada hiburannya namanya. Jadi jangan mengaji mulu ya, gimana? Kemarin kan udah ada rencana tuh, ada mau ziarah, kemudian ada juga refreshing lah sejenak untuk melepas, ya, melepas ada namanya rasa capek di dalam menuntut ilmu itu nggak apa-apa. Wa da'ufa bitanazzuhi wa tafarruji fil mutanazzihatin bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yudai'u alaihi. Dan lemah berjalan, ya, berjalan di taman untuk bersantai-santai sampai dia kembali kepada keadaannya, wala yudai'u alaihi, dan tidak menyia-nyiakan waktu, artinya tidak sampai melupakan waktu dia untuk menuntut ilmu. Jadi dia jaga hatinya, dia jaga pikirannya, dia jaga penglihatannya. Boleh untuk dunia, boleh. Tafakkaru fi sa'ah khairun min alfi karamah. Tafakkur sesaat saja tentang keindahan-keindahan akan ciptaan Allah Ta'ala itu khairun, lebih baik daripada 1 tahun kita ibadah, bukan alfu karamah ya. Jadi 1 tahun kita ibadah. Tafakkur sesaat di dalam mengagungkan akan keindahan-keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan. Nah, ini dia bagian yang ke-9 daripada tugas atau adab yang harus dilakukan bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi harus menyedikitkan tidurnya, ya, kurangin tidur, jangan banyak tidur. Kalau banyak tidur, ngapalnya susah, cepat hilang, ingatannya lemah, ya, ingatannya lemah. Dan waktu-waktu malam digunakan untuk muthala'ah, ya, untuk mengulang-ulang pelajaran, termasuk kalau kita mau menghafal, baiknya ya di waktu malam, ya, nggak ada bising, ya, nggak ada kesibukan yang lain. Tapi kalau di waktu malam udah tenang, ya, waktunya nyantai, kita bisa ngapal, kita bisa mengulang. Bahkan ketenangan pun ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qiyamul lail, untuk bertahajud. Termasuk orang yang menuntut ilmu itu ya harus dia usahakan untuk qiyamul lail atau tahajud. Karena dalam hadis Rasulullah katakan inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Jadi sesungguhnya mulianya orang-orang mukmin itu adalah ketika dia menghidupkan malam. Jadi akan mendapatkan pandangan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk orang yang menuntut ilmu itu adalah tarkul ma'asi, jadi meninggalkan maksiat. Harus sering-sering memperbanyak istighfar. Istighfar biar dijadikan kekasih Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali,
Nah, Sayyidina Ali itu kan adalah menantu Rasulullah. Dalam hadis Nabi katakan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini, kata Nabi, adalah gudangnya ilmu, pintunya ada di Sayyidina Ali. Nah, kalau mau hafalan cepat, terus mau dijadikan kekasih Allah, terus mau mendapatkan pandangan kemuliaan dari Allah, maka hendaklah dia istiqomahkan atau dia dawamkan istighfar. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis, man qala kulla yaumin khamsata wa ishrina marratan. Siapa orang yang setiap hari, kata Nabi, man qala kulla yaumin khamsata wa ishrina marratan astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahullahu min auliyaihi. Begitu kata Nabi. Jadi kalau ingin hafalannya kuat, kemudian ingatannya, kemudian selalu mendapatkan nazroh, pandangan kemuliaan dari Allah Ta'ala, dan dijadikan sebagai kekasihnya Allah Ta'ala, maka hendaklah dia ucapkan setiap hari istighfar 25 kali. Nggak banyak-banyak, kata Nabi. Khamsata wa ishrina marratan. Jadi dia istighfar 25 kali. Apa tuh istighfarnya? Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu doang istighfarnya. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah, zat yang maha agung. Li walidayya, dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tuaku. Wali jami'il muslimina wal muslimat, dan juga mohonkan ampunan kepada semua muslimin muslimat, yang laki dan perempuan, mukminin mukminat, dan bagi orang-orang mukmin yang laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup dan yang telah mati. Begitu istighfarnya. Jadi kita mohonkan ampunan tuh berapa kali? Khamsata wa ishrina marratan. Cuman 25 kali, bentar doang. Setiap hari. Mau pagi silakan, siang silakan, sore silakan, atau malam silakan. Itu aja dawam. Katabahullahu min auliyaihi. Allah akan tulis, Allah akan catat itu orang ke dalam kelompok kekasihnya Allah Ta'ala. Orang-orang yang ditulis oleh Allah sebagai kekasihnya Allah Ta'ala. Oh, subhanallah. Gitu doang. Jadi dianggap setiap hari kita ngucapin itu, Allah akan menulis kepada kita orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Masuk aja dalam sini. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Oh, subhanallah. Nah, itu kita baca berapa kali? 25 kali. Nah, jadi ada yang kita andelin namanya dalam ibadah. Ketika kita menyebutkan itu, istighfar itu, kondisinya kan sekarang sudah dahsyatnya luar biasa. Nah, itulah yang diibaratkan bahtera-bahtera yang akan nulungin kita. Jadi ibarat kalau kita mau main sampang
Sanpan naik sanpan ke laut, dewekan, ya kalau kita nggak tahan ombak bisa tenggelam kita. Jadi yang begitu-begitu tuh yang bakalan nolongin kita. Ya, jadi perbanyak istighfar. Jadi istighfarnya begitu baik dah. Astaghfirullahaladzim. Itu kan mengundang harik yadak tasabbabar rizik. Itu akan gerakan tangan yang kita astaghfirullahaladzim tasabbabar rizik, menjadi penyebab Allah berikan rizki. Harik yadak, gerakan tangan kamu. Astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa, kan gerakan tangan kan? Gerakin tangan kita. Nah, selama ini kita angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ketika kita berdoa, makanya posisikan haz sodrik. Jadi posisi tangan di dada. Kalau kita berdoa tuh begitu, Nabi ngajarin. Jadi jangan sampai begini banget nih. Lebay kalau begini. Lebay. Jadi angkat tangan pas posisi dada aja begini. Kemudian isyarahkan dengan jari telunjuk ketika kita berdoa. Nah, termasuk kita mengangkat tangan kita. Kita istighfar, kita gerakan tangan kita. Ini kan menggerakkan tangan tasabbab, akan menjadi sebab. Yang namanya ada sebab, ada akibat. Gitu. Tasabbabar rizik, akan menyebabkan menarik rizki. Kenapa? Karena istighfarnya itu adalah istighfar yang kita mohonkan kepada Allah. Satu, kita sebagai thalabul ilmi, orang yang menuntut ilmu, salah satunya adab yang kita pakai. Kemudian kita istighfarkan untuk kedua orang tua kita yang masih ada, yang sudah meninggal dunia, yang di alam kubur. Mereka senang. Kenapa? Mereka bahagia ketika mereka mendapatkan kiriman istighfar dari orang yang hidup. Falyafrahu bidzalik, maka bahagia daripada yang demikian itu. Sebagaimana bahagianya ketika orang yang hidup dia mendapatkan hadiah, kan gitu. Jadi girang orang tua kita tuh. Ya Allah, itu aja udah. Itu yang menjadi penolong kita. Bahkan orang yang di alam kubur itu ketika kita istighfarkan, mereka juga berdoa. Berdoa minta kepada Allah biar Allah ampunkan dosa-dosa kita, berbalik, dan minta diberikan cahaya kuburannya. Tuh, orang yang ahli kubur, ketika kita kirimkan istighfar, kita kirimkan doa, mereka berdoa juga di alam kubur. Supaya apa? Kelak ketika kita mati, kuburan kita diterangi. Begitu. Kuburan kita diterangi dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu doanya dari para ahli kubur. Yang ketika kita hidup, kita doakan mereka, kita istighfarkan untuk mereka. Tuh. Jadi yang begitu-begitu tuh yang kita jalanin. Ringan memang kelihatannya, kecil memang, tapi besar faidah dan manfaatnya buat kita. Ya. Istighfar untuk kedua orang tuanya. Kemudian ini namanya ngamalin ilmu. Tuh. Karena kan ilmu itu kudu diamalkan. Ya, wa ghayatul ilm, dan puncak-puncaknya ilmu itu adalah al-amalu bih, mengamalkan itu ilmu. Walaupun ya kita nggak nyampe 50%, tetapi kita sudah mengamalkan. Oh, begitu kata Nabi. Ya udah, kita amalin nih. Mulai besok baca 25 kali. Itu namanya ilmu yang manfaat, yang menjadi jariyah hakiki sampai ke alam kubur. Ilmu itu. Terus nanti nerangin di akhirat. Terus nanti memberikan cahaya, memberikan pertolongan ketika kita berada di mizan, ketika kita berada di mahsyar, ketika kita berada di sirotol mustaqim. Nah itu tuh ilmu-ilmu yang manfaat, yang terus tersambung, yang kita amalkan. Jadi bukan hanya didengar doang, ya. Ilmu itu bukan hanya didengar doang, didengar begitu pulang ya udah selesai. Tapi alangkah bahagianya kita ketika kita diberikan sehat, masih diberikan mata bisa melihat, mulut masih bisa berzikir, masih bisa bersuara, hati pun juga begitu. Nah itu dia, kita amalkan ilmu itu. Manfaatnya besar sekali tuh istighfar itu. Satu juga untuk orang tuanya yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia. Dan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan semua orang-orang muslim, laki perempuan, mukmin laki perempuan, dia akan memberikan kebaikan kepada kita. Tuh,
Ketika kita istighfarkan itu, satu kali kita istighfar itu, mereka akan memberikan kebaikan kepada kita. Satu orang muslim dan mukmin. Bagaimana kalau jutaan orang mukmin yang ada di dunia, mereka sampai saat ini ada? Berarti setiap hari mereka akan terus memberikan kebaikan kepada kita. Subhanallah. Dan tanpa kita sadari mungkin kita banyak zolim pada orang. Dengan kita istighfar itu, Pak, insya Allah Allah akan ampunkan pada kita gitu. Ya, jadi mungkin kita pernah berbuat zolim, kita pernah menganiaya, kita pernah nyakitin orang. Ketika kita istighfarkan itu, mereka ya akan secara tidak langsung ya Allah berikan maaf kepada kita tuh. Memang harusnya secara langsung yang namanya hakul adami itu. Tetapi dengan kita istighfar seperti itu, Pak, insya Allah Allah Ta'ala luaskan buat kita, hati kita ini menjadi lapang ya. Hati kita ini menjadi bercahaya, selalu bersinar, sinarnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seperti doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuh, ini kita belajar dari kisah Nabi Sulaiman. Coba deh antum buka nanti surah An-Naml tuh. Ada doanya Nabi Allah Sulaiman di situ, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Itu doanya Nabi Sulaiman tuh. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi paling kaya, raja yang menguasai dunia kala itu, Nabi Allah Sulaiman. Bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan hewan. Nabi Allah Sulaiman tuh. Masya Allah. Kenapa? Itu doanya. Cuman doain orang tua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah ilhamkan kepadaku supaya aku bersyukur kepadamu dan bersyukur kepada kedua orang tuaku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau saya pernah dapat ngaji, kalau mau ada pengangkatan milik ke orang tua jatuhnya, jadi baktinya sama orang tua, artinya menghormati, melayani, pokoknya udah dah begitu aja dah, artinya ngagungin orang tua. Kalau mau naik derajat ya ke ulama, ke guru-guru tuh. Jadi orang tua salah satunya diperhatikan gitu ya. Itu yang akan menaikin milik dan derajat seseorang. Begitu juga dengan Nabi Allah Sulaiman, ya baktinya kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah Ta'ala jadikan Nabi Allah Sulaiman itu nabi yang atau sekaligus raja yang menguasai dunia kala itu. Sama juga seperti Iskandar Zulkarnain, raja juga yang menguasai dunia juga kala itu. Cuman kerjaannya itu aja, bakti sama orang tua sama guru, begitu doang kerjaannya. Soalnya dikatakan juga namanya Sultan Iskandar Zulkarnain. Ada yang mengatakan nabi, makanya nabi itu nabi rasul. Ya Rasul itu kan ada 315. Cuman kurang lemah, kurang aksar, artinya kurang banyak periwayatannya. Yang dikatakan 315 itu adalah Luqmanul Hakim dan Iskandar Zulkarnain. Tetapi yang aksar, yang banyak periwayatan Rasul itu ada 313. Nabi 24.000 nabi. Sahabat juga begitu, jumlahnya 24.000 sahabat. Nabi dan Rasul yang wajib kita kenal ada 25 Nabi dan Rasul. Dibagi-bagi lagi tuh, disaring-saring lagi. Ada namanya ulul azmi, Nabi yang paling-paling banget dia bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Dari 5 saring lagi 1, udah nggak ada lagi.
Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Siapa? Rasulullah sallallahu. Tuh nabi kita. Ayo kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikat diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu aja ya. Jadi pembahasan kita yang ke-9 ini, nasihat daripada Hadratus Syekh adalah kurangi tidur. Udah diatur dalam agama tuh 24 jam, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk ibadah. Itu jadi 24 jam. Ya, kita lebih banyak ibadahnya kali ya. Iya, malam bablas, bangun jam 5:30. Gimana? Aduh. Ya kalau kita memang nggak bisa sempurna, minimal kita tepat waktu lah. Ya, kita tepat waktu. La ilaha illallah. Jadi kalau kita sebagai penuntut ilmu, ya nggak apa-apa tuh dijelasin ya, nggak apa-apa kita rehat sejenak. Kemana begitu ya, apa ke villa ya kan, melepas rileks, lelah. Terkadang kan ada malal juga kan, ada malal tuh jenuh, bosan gitu. Itu boleh sesekali ya, menghibur diri ya, bukannya campur sari. Ya menghibur diri dan menghibur hati, pikiran, penglihatan kita, itu boleh ya, asal jangan melemahkan waktu kita sampai kita lalai ya, sampai lalai menuntut ilmu, atau juga sampai lalai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi malam ini ada tuh yang tadi saya sampaikan, amalin dah istighfar yang diajarkan Nabi langsung ya, bukan melalui ulama lagi, tapi ini langsung kepada sumbernya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berangkat kerja, baca aja istighfar itu, punya wudu, istighfar. Mudah-mudahan kan begitu menjadi penyebab Allah bukakan rezeki, menjadi penyebab Allah bukakan semua kesempitan yang ada di dalam diri kita ya. Jadi lapang semuanya. Dengan istighfar itu tuh udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena enak banget. Jadi orang-orang yang beriman terus memberikan kebaikan kepada kita tuh. Ya Allah, yang ada di dunia ini dengan istighfar itu. Sekali lagi kita baca dah. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il wal mu'minina. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina ya minhum. Mudah-mudahan itu menjadi tameng lah buat kita ya, penyejuk ya, tameng buat kita, orang-orang jahat, orang-orang zalim. Makanya untuk membuka semuanya itu dah. Kita baca berapa kali? 15 kali. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Nanti kita lanjutin ke bagian yang ke-10. Cukup lihat. Kita luruskan niat nih, kita baca rotib, kita baca asma, kita baca doa arsy, ya, kita baca qasidah. Jadi kita lagi nyiram nih mah, nyiram zikir, kita nyiram ibarat lapangan kemarau, tumbuh rumput kagak ada yang tumbuh, tapi kalau disiram air hujan insya Allah akan tumbuh hijau. Nah begitu juga dengan rotibul haddad, kemudian asma, kemudian doa arsy. Kita duduk, kita lagi nyiram nih, nyiram di dalam diri kita, nyiram segala keinginan kita ya, nyiram segala keinginan kita. Semoga hajat-hajat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis kita ini kita jadikan seperti air hujan yang menyirami bumi. Ketika gersang, mudah-mudahan disiram, insyaallah akan tumbuh rumput yang hijau.